Shalom sahabat Gema yang dikasihi Tuhan Yesus. Siapa yang tidak menyukai keindahan? Tidak hanya laki-laki, perempuan pun lebih menyukai apa itu keindahan. Keindahan muncul lebih kepada sesuatu yang nampak atau yang bisa dilihat. Tetapi Tuhan lebih melihat dari dalam. Mari yang terkasih, kita merenungkan sebuah ayat yang luar biasa untuk kita renungkan hari ini. Terdapat di dalam Matius 23 ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Firman Tuhan ini cukup begitu menohok kita, saudara ya. Karena kita kerap mendandani segala sesuatu, kita ingin tampil segala sesuatu dari luarnya. Bahkan kita sering melihat orang dengan pakaian yang bagus, berusaha lakukan apapun, bahkan pinjam sana, pinjam sini, agar nampak terlihat indah, terlihat mewah, terlihat tidak ada cacatnya. Bahkan ada orang yang ketika ia tidak memiliki penampilan yang menarik, dia jadi bad mood. Dia kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus begitu menegur orang-orang Farisi, karena orang-orang ini dianggap kerap menampilkan segala sesuatu dari luarnya. Mereka terlihat suci, terlihat mereka nampak beriman, nampak sekali dekat dengan Tuhan dengan pakaian mereka. Nah, Tuhan nggak ingin seperti itu. Ayat ini begitu menggetarkan setiap orang yang mendengarkan. Hai orang Farisi yang buta. Padahal orang Farisi nggak buta, tapi Tuhan melihat buta secara apa? Mereka nggak punya pengertian yang sama dengan Tuhan. Makanya dikatakan buta. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini berbicara dalam sekali, saudara. Bagaimana Tuhan ingin kita ini dibentuk dari dalam. Kita ini tidak hanya pamer apa yang ada di luar kita. Tuhan tidak hanya kita terlihat bereforia dengan apa yang nampak di luar. Semua orang, anak-anak Tuhan, melakukan pelayanan, melakukan sebuah kegiatan ibadah yang luar biasa. Tapi satu hal yang dilihat Tuhan adalah jauh ke dalam lubuk hati kita. Tuhan ingin kita membersihkan hati kita, maka yang di luarnya pun akan nampak bersih. Saudara terkasih, tidak ada salahnya saudara melakukan penampilan yang menarik, penampilan yang luar biasa dipandang, karena itu menunjukkan kesuksesan saudara. Tetapi yang terlebih penting, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ingin membersihkan dari dalam diri kita. Apa yang keluar dari ucapan kita itu terlihat apa yang ada di dalam kita. Kepahitan akan memunculkan kepahitan, tapi sukacita di dalam hatimu pasti akan memunculkan sukacita. Bukan hanya penampilan, tapi kata-kata yang lembut, kata yang penuh kasih, kata yang menguatkan itu muncul dari dalam diri saudara. Mari saudara terkasih, biarlah hari ini kita mau belajar. Firman Tuhan ini begitu mengetuk, begitu menggedor hati kita. Bentuk dari dalam dulu, baru saudara akan nampak di luar seperti apa. Kesibukan orang hari-hari ini hanya ingin terlihat, ketika bertemu terlihat kemewahan. Tapi hari ini kita mau belajar, ketika kita bertemu orang, orang bisa melihat jauh ke dalam hati kita, karena kita mulai belajar membersihkan cawan dari dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hari ini kami mau belajar dari Engkau Tuhan, bagaimana membentuk diri kami dari dalam, bagaimana kami membersihkan cawan dari dalam, maka yang luar pun akan nampak bersih. Hari ini kami belajar Tuhan untuk mau dikoreksi ketika kami bersalah, agar Engkau bisa menikmati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersihkan
dalam hidup saudara, maka akan terpancar kasih dalam saudara. Tuhan Yesus memberkati.